Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Bersama saya Kevin Chandra, segera kita simak informasi yang pertama. Informasi pertama dari Suara Gresik ada Mahruzar Iskandar, KPU dan Bawaslu himbau kedua paslon selama masa tenang. Menjelang Pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menghimbau kepada kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gresik dalam Pilkada 2020. Mengenai himbauan tersebut ditujukan kepada tim sukses kedua pasangan calon untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK dalam masa tenang yang dilaksanakan tanggal 5 sampai 8 Desember 2020. Makmun, selaku Komisaris KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan pihaknya memberikan batas maksimal untuk menertibkan APK sampai tanggal 6 Desember 2020. Dan yang berhak menertibkan APK tersebut adalah tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Apabila tidak ditertibkan, maka ditertibkan oleh pihak Satpol PP. Bawaslu juga menghimbau, selama masa tenang, posko pasangan calon wajib dinonaktifkan, baik spanduk ataupun stiker yang terpasang di setiap kendaraan harus dilepas. Bawaslu akan melakukan patroli apabila menemui pelanggar yang masih memasang APK akan dikenakan sanksi pidana. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Oktober tahun 2021, proyek revitalisasi Pasar Besar Kabupaten Ngawi ditargetkan selesai. Selengkapnya bersama Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Guna meningkatkan sarana perdagangan rakyat dengan bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata, serta mengandung nilai estetika yang bersumber kearifan lokal, proyek revitalisasi Pasar Besar Kabupaten Ngawi bakal segera dimulai proses pengerjaannya pasca pedagang direlokasi ke sejumlah kios penampungan sementara. M. Reva Sastro Diningrat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Jawa Timur mengatakan, proyek revitalisasi Pasar Besar Ngawi yang menelan anggaran 73 miliar akan dikerjakan 12 bulan dan akan berakhir pada 28 Oktober 2021. Sementara Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi berharap adanya pasar besar dengan konsep gedung hijau dan penataan modern bisa menggairahkan sektor real, terutama dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya ada dari Persada FM, ada Ninda Alivia. Disnaker Kabupaten Blitar tidak membuat posko bagi perusahaan yang keberatan menerapkan UMK 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Hari Susianto mengatakan sesuai surat edaran dari Gubernur Jawa Timur nomor 538, upah minimum kabupaten kota Kabupaten Blitar tahun 2021 naik Rp50.000. Namun demikian Haris menuturkan sesuai surat edaran itu tidak ada klausul yang mengamanatkan untuk penangguhan bagi perusahaan yang keberatan menerapkan UMK 2021, sehingga tahun ini tidak ada posko pengaduan keberatan atau penangguhan. Menurutnya di masa pandemi untuk penetapan UMK memang agak berbeda dengan penetapan tahun sebelumnya. Jika nanti ada perusahaan yang mengajukan penangguhan akan diselesaikan melalui pembinaan bersama pengawas Provinsi Jawa Timur yang ada di Kabupaten Blitar. Di masa pandemi ini untuk penetapan UMK ini agak beda dengan penetapan yang dulu. Jadi bahwa sesuai dengan keputusan gubernur di sini tidak ada klausul yang mengamanatkan untuk penangguhan. Haris menambahkan kenaikan upah minimum tahun 2021 sudah melalui beberapa pertimbangan, di antaranya terkait laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Diharapkan dengan adanya kenaikan UMK membantu pekerja yang tengah mengalami kesulitan di tengah wabah virus corona, sehingga ekonomi mereka berjalan dengan baik dan stabil. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Wabub sampaikan maju tidaknya negara dan bangsa tergantung perempuan dan anak. Simak selengkapnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, menghadiri resepsi HUT Dharma Wanita Persatuan ke-21 tahun 2020 dengan mengusung tema Peran Dharma Wanita Persatuan dalam Pemberdayaan Perempuan di Era Digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga Indonesia bertempat di Aula Geraha Nagara Bakti BKD Kabupaten Lumajang, Senin kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lumajang menyampaikan organisasi DWP merupakan organisasi yang memiliki anggota terdiri dari perempuan atau istri dari aparatur sipil negara yang harapannya dapat mendampingi suami dalam melaksanakan tugas dengan baik.
Ia menambahkan tugas dari Dharma Wanita adalah mendidik anggotanya supaya mempunyai mental dan perilaku yang baik. Kalau sumber daya manusianya berkualitas, maka bisa dipastikan para anggotanya akan mendampingi suami dan anak-anaknya dengan benar. Peringatan HUT DWP ke-21 tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena peringatan tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita beralih ke Radio RSL FM. Ada Agustin Merdekawati, 2 RSUD rekrut tenaga BLUD. Kabar gembira untuk warga Nganjuk yang sedang mencari pekerjaan. Dalam waktu dekat, 2 rumah sakit plat merah milik Pemkab Nganjuk akan membuka pendaftaran untuk mengisi jabatan di Badan Layanan Umum Daerah atau BULD tersebut. Total ada ratusan pegawai yang dibutuhkan. Selain membuka formasi untuk lulusan perguruan tinggi, rumah sakit juga membuka lowongan untuk lulusan SMA sederajat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSD Kertosono, Dr. Hendrianto mengatakan, seleksi tetap menggunakan metode komputer assisted test. Seleksi nantinya akan menggandeng Badan Kepegawaian Negara. Selain untuk mencari tenaga yang profesional, seleksi menggunakan sistem komputer assisted test diharapkan bisa meminimalisasi kecurangan saat proses rekrutmen. Di RSD Kertosono, Hendri mengaku akan membuka 104 formasi untuk mengisi sejumlah jabatan BULD. Semuanya akan diseleksi melalui beberapa tahapan, melalui dari tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, dan proses terakhir adalah interview. Adapun syarat yang harus dipenuhi peserta tes adalah berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada 1 Januari 2021. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dalam Pilkada serentak 9 Desember, Bupati Sidoarjo ajak masyarakat ke TPS lebih pagi untuk menghindari kerumunan. Selengkapnya bersama Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sahabat, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Sidoarjo menggelar doa bersama di kantor KPU pada Sabtu 5 Desember. Doa bersama dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember sekaligus membuka hari tenang yang dimulai pada Minggu 6 Desember. Doa bersama dihadiri seluruh stakeholder pelaksana Pilkada Kabupaten Sidoarjo bersama dengan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara itu, Dr. Hudiono, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo yang hadir dalam sambutannya juga berharap agar masyarakat bisa dewasa menyikapi Pilkada serentak yang diselenggarakan dalam pandemi COVID-19. PJ Bupati berpesan agar masyarakat bisa ke TPS lebih pagi agar tidak terjadi penumpukan. Mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar datang ke TPS kalau bisa sepagi mungkin, ya, supaya tidak ada antrian, ya, untuk menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Meskipun dalam pandemi COVID-19, KPUD Sidoarjo optimis dengan target partisipasi pemilih yang mencapai 77,5%. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung ada Mega Kristi, pencanangan zona integritas oleh BPS. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tulung Agung telah melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Tulung Agung dan acara diawali dengan pembacaan Fakta Integritas. Selanjutnya, sambutan Kepala BPS Insinyur Muhammad Amin MM mengatakan bahwa zona berarti wilayah atau daerah dengan batasan khusus, sedangkan integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas secara etika diartikan kejujuran dan kebenaran dan ditindakan. Oleh karenanya, seseorang dapat dikatakan memiliki integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Sementara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Tulung Agung Dr. Andes Mario Tobiro MM yang menyampaikan pencanangan pembangunan zona integritas merupakan langkah awal reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggara pemerintah yang baik, efektif, efisien, sekaligus menjadi instansi yang dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintahan dan pelayanan publik dapat dinilai dari perubahan mendasar yang dilaksanakan secara bertahap yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBBM, khususnya bagi institusi BPS Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM, Tulungagung. Kemudian dari Suara Sampang ada Rian, bantuan PJU dari Kemenhub untuk Kabupaten Sampang. Kementerian Perhubungan tahun ini menggelontarkan dana bantuan sebesar 9,3 miliar untuk program pemasangan PJU Solar Cell di jalur nasional wilayah Pantura Sampang. Bantuan lampu jalan tersebut tersebar di 4 lokasi dengan jumlah total PJU 235 titik pemasangan. Kasih Teknis Sarpras Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, Heri Budianto mengatakan program pemasangan PJU Solar Cell merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Saat ini, realisasi pemasangannya tahap pengecoran pondasi tiang. Menurut dia, pengerjaan pemasangan lampu menggunakan alat mesin untuk pengerukan dan pengecoran. Selain itu, juga estimasi waktu pemasangan PJU Solar Cell lebih efisien dibanding PJU listrik, karena tidak perlu mendaftarkan ke PLN untuk mengaktifkannya. Dengan begitu, diyakini progres program tersebut akan segera selesai hingga batas kontrak 22 Desember 2020. Dari Sampang, Rian melaporkan. Pemkab Pamekasan gelar kitan massal gratis bagi keluarga anak kurang mampu. Selengkapnya bersama Khalid Maulidi, Lalita FM. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan gelar kitanan massal gratis yang dikhususkan bagi keluarga anak kurang mampu. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 2 hari, mulai dari 7 sampai 8 Desember 2020 yang bertempat di Gedung Milenial Talanhab Pamekasan. Halifatur Rahman, Kepala Bagian atau Kabak Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Sekretariat Kabupaten atau Setkap Pamekasan mengatakan, kitanan massal ini merupakan kegiatan rutin Pemkab Pamekasan yang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Namun pada tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab adanya wabah pandemi COVID-19 yang sampai akhir tahun ini masih belum berakhir dan masih belum dipastikan tahun mendatang akan usai. Halifatur menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Pamekasan terhadap masyarakat yang kurang mampu, terutama melaksanakan perintah agama dalam mengkitankan anaknya yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Halifatur menjelaskan, kitan massal ini dilaksanakan selama 2 hari dengan 4 tahap, yang pada setiap harinya dilakukan dengan 2 tahap, yakni pada setiap tahapnya terdiri dari 25 anak, sehingga jika ditotal ada 100 anak yang kurang mampu yang siap untuk dikitan. Ini merupakan kegiatan rutin ya, setiap tahun memang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap masyarakat yang kurang beruntung, terutama dalam melaksanakan salah satu ya perintah agama, yaitu menghitankan anaknya ya. Nah, oleh karena itu telah menjadi komitmen pemerintah yang untuk membantu masyarakatnya yang kurang mampu. Khalid Maulidi, Lalita FM Pamekasan. Selanjutnya ada Belambangan FM, ada Akbar Wiyana. Dinas Pendidikan Banyuwangi raih penghargaan dari Kemendikbud. Dinas Pendidikan Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Banyuwangi mendapat penghargaan sebagai Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter yang diserahkan secara virtual dalam ajang Malam Apresiasi Cerdas Berkarakter 2020. Penghargaan cerdas berkarakter ini diberikan Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud kepada pihak-pihak yang dinilai telah melaksanakan tugas penguatan karakter sesuai dengan kapasitasnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menjelaskan penghargaan tersebut berhasil diraih Dinas Pendidikan Banyuwangi lewat program inovatif Siswa Asuh Sebaya. Program tersebut adalah program mengumpulkan dana sukarela dari siswa mampu lalu diberikan untuk rekannya dari keluarga kurang mampu guna mendukung pendidikannya. Suratno mengatakan siswa asuh sebaya sendiri pengelolaannya dilakukan dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa di sekolah bersangkutan. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2011, hingga saat ini telah menyalurkan dana hingga 19,1 miliar rupiah untuk membantu pendidikan ribuan anak di bumi Belambangan.
Bantuan tersebut diberikan ke siswa yang membutuhkan tanpa prosedur yang berbelit. Siswa yang mampu menyisihkan uang jajannya dikumpulkan bersama, lalu diberikan kepada temannya yang membutuhkan. Akbar Wiana melaporkan. Sidak perbaikan jalan DPRD Kota Blitar minta rekanan perbaiki kualitas pekerjaan. Selengkapnya bersama Kirana Nisa, Mardika FM. DPRD Kota Blitar melakukan sidak di beberapa pekerjaan fisik perbaikan jalan Kota Blitar Senin 7 Desember 2020. Dari sidak tersebut, DPRD menilai terdapat beberapa pekerjaan yang kurang optimal. Toto Sugiarto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar mengatakan, pekerjaan fisik di Jalan Melati misalnya menjadi salah satu yang harus diperbaiki untuk memenuhi standar dan mutu pekerjaan. Pihaknya sudah menegur pihak rekanan untuk meningkatkan dan memperhatikan kualitas pekerjaannya. Menurut Toto, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi cuaca agar tidak terjadi kemunduran penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang sudah tertulis di kontrak. Pihaknya tidak ingin karena mengejar percepatan perbaikan jalan dikerjakan secara asal-asalan. Seperti yang terpantau di Jalan Melati sisi selatan, DPRD menilai pengerjaannya kurang rapi dan terkesan asal-asalan. Oleh karena itu, Toto menyarankan dinas setempat untuk segera berkoordinasi dengan rekanan agar perbaikan segera dilakukan. Jika tidak, maka rekanan bisa dikenai sanksi teguran tertulis hingga blacklist karena pekerjaan tidak sesuai dengan yang ada di kontrak. Asal-asalan pengerjaannya, seperti ini kan asal-asalan, makanya untuk segera diperbaiki. Atau barangkali dalam rangka memenuhi target termen lah. Ini seharusnya kan harus sudah 80%. Sementara itu, Hakim Sisworo, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mengatakan, perbaikan jalan di beberapa titik sudah dikerjakan sebagaimana mestinya. Namun jika Dewan memberikan rekomendasi perbaikan, pihaknya siap menindaklanjuti. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun komitmen dukung UMKM di Kota Madiun jadi penggerak perekonomian. Bukti nyata pemerintah Kota Madiun dalam mendukung kemajuan UMKM terasa, yakni melalui beragam fasilitas yang diberikan, seperti adanya 1.547 titik wifi gratis yang tersebar di sejumlah lokasi yang ada di Kota Pendekar untuk mendukung UMKM Go Digital. Tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun juga berencana memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di pusat keramaian kota, yakni baik yang berada di Pahlawan Street Center, Sumber Umis, Sentra Kuliner Rimba Dharma, hingga Sunday Market dengan memakai konsep yang elegan dan lokasi yang sangat strategis. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi dalam giat Festival Ekonomi Millennials yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wali Kota menambahkan, komitmen memajukan UMKM juga harus didukung dengan sistem pelayanan publik yang baik. Dibuktikan dengan tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat yang baik sehingga melahirkan masyarakat yang saling mendukung dengan visi misi dalam memajukan daerah. Kiki Desilia, Suara Madiun. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Kevin Chandra, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.